Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Punggur, Bapak Priyadi SIP MM. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami Nunggal Rejo Kecamatan Punggur, Ustadz Abu Hammam Ahmad Izza hafizahullah ta'ala. Kemudian yang kami hormati Bapak Komandan Rayon Militer 41105 Kecamatan Punggur, Bapak Kapten Infanteri Subagio. Yang kami hormati Bapak Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Punggur atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur, Bapak Sutat Moko. Yang kami hormati para tokoh dan sesepuh Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur, serta para hadirin sekalian, tamu undangan acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jami' Mus'ab Ibnu Umair Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semuanya. Hadirin sekalian, terima kasih jazakumullahu khairan karena telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri acara peletakan batu pertama Masjid Jami' Mus'ab Ibnu Umair Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal 20 Syakban 1442 Hijriah atau tanggal 16 Maret 2021. Sebelum memasuki acara yang akan kita jalani bersama, izinkanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, prosesi peletakan batu pertama. Keempat, peninjauan jalan baru yang telah dihibahkan. Kelima, ramah tamah dan makan siang. Dan yang keenam adalah penutup. Baik hadirin sekalian, untuk membuka acara kita pada hari ini setelah saya buka, yaitu marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri kita Ijlal Sadat dan penterjemah santri kita Fadandi Wildan Arafi kepada Ananda berdua, Sadat Ijlal Sadat dan Fadandi, dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati dalam keadaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu agar kamu mendapatkan petunjuk. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan janganlah kamu menjadi seorang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, dalam surganya, mereka kekal di dalamnya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu zulman lil 'alamin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan itu membuat hati kita sejuk dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara yang berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari pimpinan Pondok Pesantren Tahqimus Sunnah dan serta ikrar hibah tanah yang diperuntukkan sebagai jalan baru kepada Ustadz Abu Hamam, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kami hormati Bapak dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Punggur, Bapak Camat, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, Bapak dari Ketua KUA atau Kepala KUA Kecamatan Punggur atau yang mewakili, demikian juga Bapak Kepala Kampung Nunggalrejo, dan juga bapak-bapak hadirin tokoh masyarakat desa atau kampung Nunggalrejo, khususnya lingkungan di sekitar pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang demikian besar kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas terutama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, insyaallah Allah akan tetapkan nikmat itu pada kita, justru Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang kita tunggu-tunggu. Bapak-bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, pesantren Tahkimus Sunnah dimulai berdirinya di bulan Februari tahun 2005. Waktu itu kita masih banyak sama Pak Acur Suryana hafizahullah taala. Kemudian berjalan, alhamdulillah sampai hari ini kita memiliki beberapa jenjang pendidikan dari mulai PAUD, TK, SDIT, SMPIT, paket C, dan apa yang kita namakan Halaqah Dirasah Islamiyah, yaitu terkhusus anak-anak kita yang mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu Islam. Kemudian keadaan para santri sampai hari ini kita baru bisa menampung karena keadaan sarana yang ada kurang lebih 650 santri. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih luas dan lebih banyak menampung anak-anak kita kaum muslimin yang ingin mempelajari ilmu melalui pesantren Tahkimus Sunnah ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, para hadirin, bapak-bapak sekalian, di antara sarana yang sangat kita butuhkan terutama untuk belajar anak-anak kita, ibadah mereka, dan juga penduduk di sekitar pesantren Tahkimus Sunnah yang juga sudah mulai padat, dan juga sebagai sarana kaum muslimin secara luas menimba ilmu, karena selama ini kita ada kajian rutin untuk kaum muslimin secara umum. Nanti juga diharapkan kalau bapak-bapak ada waktu luang dipersilahkan menghadiri setiap malam Jumat di masjid kita ini. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik, tertunda karena Allah Subhanahu wa taala sedang menguji dengan adanya COVID-19 ini yang sampai hari ini kayaknya belum usai. Mudah-mudahan kita berdoa bersama Allah segera mengangkat wabah ini dan mengembalikan nikmat-nikmat yang kita bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Dari situ, kalau seperti kajian rutin kadang-kadang jamaah sudah begitu banyak sehingga masjid kurang bisa menampung mereka. Kemudian anak-anak putri kita, santri putri, masjidnya sudah tidak bisa menampung mereka sehingga sholatnya harus bergiliran. Maka dengan memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bahu membahu dengan kaum muslimin,
pada saat ini kita ingin membangun Masjid Jami Mus'ab ibn Umair di lahan ini. Dan lahan ini merupakan hibah dan wakaf dari kaum muslimin setelah mereka bebaskan kurang lebih 2 hektar sekitar akhir tahun 2017 awal tahun 2018. Mereka hibahkan dan mereka wakafkan untuk kepentingan umat kepada pesantren Tahkimus Sunnah. Kita sudah berupaya dalam jeda-jeda waktu tersebut, walhamdulillah, bismillah, dengan memohon semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mulai pembangunan Masjid Jami Mus'ab ibn Umair dengan ukuran kurang lebih 40 kali 30. Lantai 2 semi 2. Nah, semi 2 lantai begitu. Dengan harapan nanti bisa menampung para jamaah kita yang ingin melakukan ibadah, ingin mencari ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu insyaallah yang diadakan di pesantren kita ini. Dan sekali lagi perlu kita sampaikan kepada para hadirin sekalian, Bapak Camat dan dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang lain, bahwa berangkatnya betul-betul hanya memohon kekuatan kepada Allah, kemudian mengajak kaum muslimin untuk sama-sama berandil. Jadi masjid kita ini, dana yang ada itu murni infak dari kaum muslimin yang berada di Lampung Tengah, Metro, Lampung secara umum, bahkan dari luar Lampung yang mereka menitipkan hartanya kepada kita. Jadi sampai hari ini kita belum ada bantuan instan. Mudah-mudahan ada nanti dari jamaah yang saya beresi semuanya begitu. Kekurangannya apa? Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan itu. Kemudian pemosisian masjid dan juga bangunan-bangunan yang lain, karena rencana ini nanti untuk komplek pesantren putra. Yang sana kita untuk peruntukkan putri. Jadi sudah disusun dalam master plan itu beberapa tempat. Nah, keadaan masjid kita yang seperti itu tadi saya terangkan, plus susunan tempat-tempat untuk nanti asrama, kelas dan seterusnya, itu mengharuskan kita menempatkan masjid di posisi yang mengenai jalan seperti ini. Dengan keadaan seperti itu kita melakukan musyawarah ya dengan masyarakat sekitar dari warga Kampung Nunggalrejo ini. Alhamdulillah berjalan baik dan seterusnya. Terjadilah kesepakatan peletakan tempat masjid di tempat ini meskipun menimpa jalan yang ada. Kemudian ada sedikit ganjalan, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semakin merasakan bagaimana lezat dan nikmatnya bersaudara, terutama sesama kaum muslimin, lebih-lebih untuk sebuah proyek akhirat yang cukup besar, yaitu masjid dan pesantren. Insya Allah hal itu tidak menjadi satu ganjalan yang berkepanjangan bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang melembutkan hati-hati kita, melunakkan hati-hati kita, menyatukan kalimat kita kaum muslimin di Kampung Nunggalrejo ini khususnya atas bimbingan orang tua kita dari Bapak Camat dan juga Bapak Kepala Kampung dan juga tetua-tetua kampung. Walhamdulillah kita dapatkan satu kesepakatan bahwasanya jalan ini untuk aksesnya untuk akses jalan ini kemudian diperuntukkan untuk pembangunan masjid, kemudian kita alihkan agak ke kanan sedikit kira-kira 50 meter, akses jalan dipindahkan ke sana. Nanti bisa kita lihat bersama-sama insya Allah. Dan akses jalan yang baru ini, karena jalan yang masuk di sini itu secara ikrar tertulis secara hukum belum dilaksanakan, maka untuk akses jalan baru yang ada yang kita persiapkan itu insya Allah nanti secara ikrar dari saya yang mewakili pesantren Tahkimus Sunnah dan juga secara tertulis persaksikan nanti Pak Camat, Pak Kepala Kampung, kita akan hibahkan kepada Kampung Nunggalrejo sehingga nanti ke depannya bisa menjadi akses bagi warga Kampung Nunggalrejo untuk memakai jalan tersebut dengan harapan jalan itu betul-betul bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak-bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah.
itulah sekilas tentang pesantren Tahkimus Sunnah dan proses pembangunan masjid jami kita. Jadi kita ini nekat hanya berpegang dengan minta tolong kepada Allah, kemudian mengajak kaum muslimin untuk bareng-bareng yuk memikul beban ini. Kok nanti baru sampai pondasi kita istirahat, ya mohon dimaklumi. Harapannya maklum itu membuahkan apa yang dibutuhkan, terus bagaimana kita musyawarahkan bersama agar masjid ini betul-betul bisa segera terwujud, sehingga menjadi sedekah jariyah bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah tersebut, sehingga mereka bisa menikmati apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya, terutama sebagai bentuk sedekah jariyah yang akan dinikmati hasilnya baik ketika masih hidup sampai nanti ketika pemiliknya sudah meninggal dunia di negeri akhirat. Hadirin wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itu yang sedikit bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan sedikit informasi tentang pesantren Tahkimus Sunnah. Dan sekaligus kami mewakili pesantren Tahkimus Sunnah dan juga masyarakat Nunggalrejo memohon kepada Bapak Camat nanti untuk bersedia secara simbolis untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jami Mus'ab ibn Umair. Demikian saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah diberikan. Kemudian sambutan yang kedua yaitu sambutan dan pengarahan dari Bapak Camat Kecamatan Punggur kepada Bapak Priyadi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para haji, para haja, para ustadz yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Ustadz Abu Hamam yang semoga senantiasa dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta jamaah. Yang terhormat Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Kepala Kampung, Pak Kasih Pol PP, Pak Kanit Intel, Pak Kanit Bimas yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Pak Babin Kamtibmas, Pak Hasan, Pak Edi yang saya hormati beserta seluruh jamaah rahimatullah. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, mari kita tak bosan-bosannya senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan di tengah-tengah pandemik COVID-19. Salawat teriring salamnya Allah akan senantiasa dilimpahkan ke pangkuan baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan kelak syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan para jamaah sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini saya bersama Pak Kapolsek, ini Pak Ustadz Abu Hamam, Kapolsek kita ini baru 1 minggu. Ya, baru 1 minggu pindah dari Kecamatan Bangunrejo. Jadi Pak Amsar pindah tugas sebagai Kasat Lantas di Kecamatan Pesawaran, Kabupaten Pesawaran. Untung lurai pinter mengiling. Pagi hari ini saya senang karena 1 minggu yang lalu saya bersama Pak Kanit Intel, Pak Dan Ramil, Ustadz Abu Hamam datang ke lokasi ini dalam situasi yang berbeda dengan hari ini. Apa yang disampaikan beliau tadi bahwa dalam rangka menuju nikmatnya Allah yang sebenarnya memang tidak segampang yang kita lihat dan kita laksanakan.
pada saat itu seminggu yang lalu memang ada beberapa saudara kita yang mungkin mempermasalahkan jalan yang menuju dari perapatan ke sana, tapi dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala saya sampaikan kepada beliau. Mungkin omongan saya pada waktu itu sedikit mungkin menyinggung perasaan Pak Ustadz dan sebagainya, tapi saya sampaikan kalau obat ini memang pahit, tapi begitu kita telan insya Allah kita akan menjadi sembuh dan sehat. Terbukti bahwa pada hari ini saudara-saudaraku yang ada di Dusun 5 ya Pak, Dusun 3, hari ini bersepakat dan tidak mempermasalahkan mengenai jalan itu. Dan alhamdulillah pihak pondok pesantren dan dipimpin oleh Ustadz Abu Hammam memberikan solusi yang luar biasa. Jalannya lebih lebar, nanti dicor dan sebagainya. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita pungkiri. Bahwa kita kumpul di sini semuanya juga ingin selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Cuma berbeda jalan kita adalah ada yang melalui A dan B dan sebagainya. Maka pada hari ini saya selaku Camat Punggur, yang alhamdulillah saya di Punggur sudah hampir 2 tahun. Dan kelihatannya dari sekian camat yang saya lihat, yang sering silaturahmi kepada keluarga besar Ustadz Abu Hammam, kayaknya saya ya Pak. Iya, kayaknya saya. Betul ya? Karena saya nyuwun sewu, kita ini hidup di dunia ini golek selamat, walaupun kadang-kadang nama kita udah selamat aja belum tentu selamat. Maka saya takdim kepada beliau, karena beliau ilmunya luar biasa. Ya, saya silaturahmi ke pondok semua, termasuk di Nunggarejo ini, ada di Totokaton dan sebagainya, karena menyadari camat ini calon mati. Tinggal waktunya kapan. Camat ini banyak dosanya, akeh ngapusine, ya kan? Banyak dosanya, banyak kesalahan. Kalau kita nggak dekat dengan ulama, kita nggak dekat dengan poro alim, poro kiai, maka camat nggak akan mambu kiai. Ini repot. Maka saya akan berbeda dengan teman-teman yang lain, karena merasa itu, Pak. Camat ki akeh dosane. Beda dengan walim ulama, poro kiai, poro haji yang setiap hari dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan berbeda. Maka saya terima kasih Pak Ustadz Abu Hammam yang sudah menjalin hubungan baik dengan camat Punggur wong deso, yang insya Allah juga sebentar lagi mungkin pindah dari Punggur. Nyuwun sewu Ustadz. Biasanya kalau sudah 2 tahun gitu, pindah dhisik lah, ganti sing anyar kan gitu. Tapi ya seperti itu memang tugas kita. Tapi saya landasi bahwa tugas saya di Punggur ini semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tidak pernah ini dan itu, silahkan sampai tanya dengan kepala kampung lah. Jadi saya pada hari ini terima kasih, kebetulan Pak Ustadz Abu Hammam udah beberapa hari yang lalu mau sowan ke tempat saya, tapi karena saya katakan tadi, saya ini kurang imannya, kurang Islamnya, maka saya ke sini menemui beliau dengan teman-teman yang ada di Dusun 3 ini. Maka mudah-mudahan apa yang beliau lakukan dan teman-teman yang ada di Dusun 3 ini menjadi amal jariah yang luar biasa. Karena membangun tempat ibadah ini Allah janjikan akan dibangunkan 1000 kali lebih bagus di alam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada siang hari ini tentunya nanti kita sama-sama lihat peletakan batu pertama dalam rangka pembangunan masjid ini. Dan saya yakin masjid ini nanti akan bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Karena kehidupan kita tidak bisa pernah lepas yang namanya kehidupan sosial budaya kemasyarakatan di sekeliling kita. Kita tidak akan pernah hidup sendiri. Untuk itu mari yuk kita bersatu, saling harga menghargai di antara satu dengan yang lainnya. Kalau toh memang ada perbedaan, hilangkan.
Karena yakinlah muaranya kita adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah acara inti, yaitu prosesi peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jami' Mus'ab Ibnu Umair, Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami. Menyaksikan acara peletakan batu pertama ini yang akan dipimpin oleh Bapak Camat. Satu, dua. Pertama alon-alon loh Pak. Anu ini, helm kuning itu, ya. Sahabat lama. Fotonya Pak. Taruh di golnya semua kalau motong kembali. Wakili Bapak Kepala Kampung Dunggarjo. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz. Semoga jalan ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Siap, sudah. Oke. Undangan yang telah kami atau tidak berpihak di hati mohon kepada Allah Subhanahu. Demikian jasa kelakaran. Terima kasih. Bisa. Jadi kan Bapak tadi juga damai. Iya. Ya ngasih. Ya, monggo Mas Bapak. Ayo.